Baik, mungkinkah tadi suara dari perwakilan dari masyarakat mengatakan sudahlah jangan ada drama lagi, yang dibutuhkan masyarakat sekarang KTP-nya supaya bisa mengurus banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sempat disebut tadi jangan ada drama untuk nama yang disebut. Mas Ganjar? Saya kira dari Ibu betul. Sekarang kan faktanya kemudian orang buat KTP susah. Maka ini dihubungkan dengan kasus. Padahal tidak. Ini soal bagaimana melaksanakan tender dengan cepat saja. Karena tendernya itu ada di Kemdagri. Saya kira Dirjen Dukcapil mesti men-take over. Saya sampai bilang, saya ini orang yang ngejar terus tiap hari karena saya melayani langsung di bawah. Pak Gubernur, kenapa KTP membuat sulit? Apakah ada kaitannya dengan iktp? Oh tidak. Ini karena lelangnya saja. Sampai-sampai saya bilang, kenapa tidak diikatalogkan saja? Atau karena ini kebutuhan dasar yang harus dimiliki, kenapa pemerintah tidak mengambil langkah-langkah, buatlah payung regulasi yang ini pengadaannya bisa jauh lebih cepat. Sehingga masyarakat kemudian mendapatkan, oh ini tidak ada masalah kok. Yang penting hak dasar yang dia mesti dapatkan berkaitan dengan identitas diri yang namanya KTP elektronik itu bisa didapatkan. Karena bank ada yang menolak. Kalau mau ngelamar mesti ada KTP asli. Padahal dalam jeda ini sudah ada aturan bahwa namanya suket. Surat keterangan di sementara itu bisa digunakan. Tapi faktanya tidak. Maka Kemdagri sebenarnya tinggal ngambil cepat-cepat saja. Kalau soal impact Anda juga berharap Setnov untuk berbicara? Kenapa? Anda juga berharap untuk Setnov berbicara Oh sejujur-jujurnya? sangat. Saya berharap ada orang yang berbicara belak-belakan soal ini. Belak-belakan dari awal. Maka sejak dari awal, tadi seperti Mas Wah menyampaikan, saya itu Mbak waktu diperiksa pertama, dari penyidik ngomong, Mas Ganjar saya baca di koran mau belak-belakan. Anda tanya apa saya jawab sekarang. Bagaimana proses penganggaran? Aduh normatif yang pertanyaan. Saya kasih flash disknya mau nggak? Bagaimana rapatnya yang terjadi, bagaimana anggaran naik turun. Secara proses tidak ada yang salah. Saya tidak pernah tahu apakah di belakangnya itu ada cerita sebelumnya. Saya sungguh-sungguh tidak tahu. Dulu itu Mbak perdebatannya, ntar chipnya kayak apa ya? Contacted, contactless, bagaimana memprotek ini, bagaimana data yang gede ini mesti aman. Secara rapat baik? Secara rapat. Di belakang layar yang kita tidak pernah tahu. Terjadi permainannya? Tidak pernah tahu. Maka tadi dikatakan oleh Kang Asep, urutkan saja siapa aktor-aktor di situ yang punya intensitas yang tinggi bertemu-temu dan di mana-mana. Perannya Setnov seperti apa? Anda juga wakil ketua komisi. Oh, saya tidak pernah berhubungan dengan Setnov kok. Saya sama sekali tidak pernah berhubungan kok. Tidak pernah mendengar bahwa Setnov bermain di belakang layar? Tidak. Hari ini setelah kemudian terbuka kita membaca banyak hal, saya saja terkejut. Anda saja terkejut, Mas Firman? Ya, buat saya proporsional saja. Apakah ini proyek Setnov? Kok kemudian menjadi personalisasi Setnov? Hemat saya ini kan government contract ya, pekerjaan di pemerintahan. Jadi ya biar saja nanti kan prosesnya akan melihat bagaimana posisi masing-masing di dalam persidangan. Ada eksekutif, ada legislatif ya, kemudian ada birokrat, ada korporat, ya kan? Nah, relasi-relasi semacam ini kan tentu baru bisa akan dipetakan setelah proses pembuktian berjalan. Memang tadi dikatakan mahasiswanya make news, jangan asal sebut nama, ya kan? Karena itu bukan soal pembuktiannya. Karena proses pembuktian adalah proses meyakinkan. Jadi tidak boleh ada keraguan di dalam, maka itu dalam prinsip pun dikatakan beyond reasonable doubt, tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Bahkan kata petuah seorang hakim ya, in dubio pro reo, kalau meragukan apalagi hanya menyebut nama tapi tidak ada pembuktiannya, ya tentu harus ditinggalkan. Anda menyarankan Setnov untuk menjadi justice collaborator? Begini ya, soal whistleblower dan justice collaborator itu memang sebuah potret bagus dalam instrumen-instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi. Cara cepat mengungkap, menuntaskan kasus melalui instrumen-instrumen semacam ini memang efektif, tapi bukan berarti tidak ada segi negatifnya. Satu sisi ini ruang partisipasi masyarakat, ya. Tapi pada sisi lain ada kondisi psikososiologis, dituntut partisipatif, tapi rewardnya hadiahnya hukuman. Siapa yang mau berpartisipasi kalau hadiahnya hukuman? Ini bukan pilihan mudah untuk menjadi whistleblower dan justice collaborator. Walaupun ini bukan sesuatu yang tidak bisa diputuskan orang untuk mengambil pilihan itu. Tapi bukan juga pilihan yang tidak berisiko. Semua ada risikonya. Kita sama-sama tahu cerita tentang justice collaborator semua berakhir dengan unhappy. Mungkin tidak cukup banyak waktu saya bisa menjelaskan kasus-kasus justice collaborator. Yang jelas potret justice collaborator whistleblower di Indonesia tidak menggambarkan potret yang menggembirakan. Jadi belum menjadi pilihan Setnov saat ini? Belum menjadi pilihan. Masih ya diskusi dan pertimbangan-pertimbangan. Kriterianya apa sih Mas Ica? Kalau justice collaborator, beberapa literatur menganggap bahwa dia bukan pelaku utama. Dia mau bekerja Bisa nggak Setnov jadi justice collaborator?
saya sih nggak yakin Setnov akan berbicara ya. Kemarin tanya hakim aja nggak ngerti gitu ya. Dan kemudian Apalagi nyebutin nama dan apalagi nyebut semuanya gitu, nama. bongkar semua. Apakah Anda mau jadi justice kolaborator? Mungkin nggak dengar gitu ya. Nah, ini Kalkulator. di kasus IKTP kan paling tidak sudah ada Andi Narogong sebagai justice kolaborator. Saya pikir Andi Narogong sebenarnya sudah cukup sebenarnya mengungkap siapa saja yang diduga terlibat. Karena ini kan peran swasta ini juga termasuk mengorganisir misalnya melakukan pertemuan-pertemuan dengan misalnya birokrat, kemudian dengan politisi untuk mengatur proyek IKTP ini. Nah, kalaupun misalnya Pak Setia Novanto itu mau berbicara, saya pikir ini jadi salah satu faktor meringankan nanti hukuman buat Setia Novanto. Ya. Nah, kita lagi-lagi tadi di banyak kesempatan seluruh rakyat Indonesia selalu berdoa semoga Pak Setia Novanto sehat selalu. Dan kemudian kami sendiri berharap bahwa Pak Setia Novanto dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan siapa nama-nama yang diduga terlibat. Karena apa? Kalau enggak nanti Setia Novanto jadi salah sendirian. Padahal yang diduga menerima itu banyak orang. Puluhan. Dari proyek IKTP kan 5,9. Kerugiannya 2,3. Yang baru kembali ke KPK itu nggak salah nggak nyampe 10%. Jadi masih panjang, masih betul. panjang perjalanan. Oke, kita harus jeda Kang Aceh, nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Bagaimana kemudian Setia Novanto ini menjadi momentum untuk membongkar kasus IKTP lebih jauh. Bagaimana menjaga momentum ini dari semua pihak. Saat lagi di Opini 2 Sisi.